Polisi mengungkap pelaku sudah merencanakan membunuh korban untuk mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Kita bahas bersama kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Sore Pak Adri. Selamat sore Mbak. Pak Adri, polisi menemukan ada unsur perencanaan dari peristiwa ini. Artinya pelaku dapat terancam hukuman maksimal, hukuman mati. Saya kira sepanjang memang indikasinya begitu ya, kenapa tidak polisi menggunakan pasal 340 KUHP ya, di mana misalnya bahwa ketika misalnya terkait dengan kantong plastik hitam itu memang sengaja disiapkan, dibawa oleh pelaku. Demikian juga misalnya apakah memang sengaja dibawa pisau khusus oleh pelaku. Demikian juga ketika soal kedatangan si pelaku ke markas korban, apakah memang itu sudah direncanakan sedemikian rupa, itu semua akan diselidiki oleh penyidik dan penyelidik untuk kemudian diberkas dan meyakinkan bagi JPU begitu. Pelaku dan korban ini saling mengenal, bahkan orang tua korban juga mengenal pelaku. Kok bisa tega ya? Kira-kira motifnya kenapa hal ini bisa terjadi dilakukan pelaku? Memang selalu bisa menjadi misteri, Mbak. Bagaimana seorang yang berada dalam situasi saling mengenal dengan orang lain, itu kemudian lalu mengubah hubungannya menjadi hubungan yang mematikan gitu ya. Tentunya ada rasa nggak tega, ada rasa nggak bisa sampai beyond the point gitu ya. Maka memang hanya orang-orang dengan kemampuan pribadi tertentulah yang bisa berbuat seperti itu. Banyak orang yang kemudian jangankan sahabatnya, anjing saja nggak bisa dibunuh, ikan saja, ikan yang merupakan ikan yang dipelihara nggak bisa dimakan ya. Tapi karena sudah ada bonding antara si orang itu dengan pihak lain. Nah tentu dalamnya ada kemampuan pribadi yang luar biasa yang tertentu ya, yang bisa kemudian menyebabkan si pelaku mampu melakukan tindakan kejam pada temannya sendiri. Mampu melakukan tindakan kejamnya ini karena terhimpit? Saya kira faktornya internal eksternal ya. Soal terhimpit utang itu adalah yang eksternal, tapi juga pada saat yang lain juga ada hal-hal internal. Konon misalnya, dari pemberitaan lain saya melihat bahwa ada soal iri juga. Tapi juga di pihak lain ada soal bahwa yang bersangkutan berani. Kalau lihat dari badannya saja, kan badannya si pelaku ini kan besar ya, besar dan dia kakak kelas pula, sehingga merasa superior dibandingkan adik kelas ya, yang kelihatannya juga lalu lebih mampu secara ekonomi. Jadi bagaimana perasaan superior itu kemudian lalu hendak dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan fisik yang bersifat eksploitatif terhadap si adik juniornya ini. Begitu. Kalau misalnya tadi dibilang ada unsur dugaan perencanaan, tapi pada saat setelah korban meninggal, barang-barangnya dirampas sama pelaku takut untuk menjual atau tidak berani menjual karena mimpi ya dihantui. Kalau ini artinya apa Pak Adri? Ya memang inilah bedanya orang yang jam terbangnya tinggi dan yang baru ya. Ini orang yang belum pernah berbuat kejahatan langsung naik kelas sampai ke perbuatan pembunuhan yang boleh dianggap sebagai kelas universitas ini, gitu ya, kelas advance. Ya alhasil kemudian sebagus-bagusnya orang merencanakan, tapi karena dia belum pernah terlatih itu, maka ada saja yang kemudian lepas dari amatannya, lepas dari perencanaannya. Paling tidak secara psikologi dia tidak siap menanggung akibat daripada perbuatannya sendiri. Maka kemudian dia tadi tidak berani mengeksekusi secara tuntas perbuatannya, ya terutama pada saat menjual hasil-hasil curian dari kos korban tersebut. Begitu. Ini kan diawali karena pinjaman online, kalah karena kripto, seorang mahasiswa lagi. Sebenarnya ini mengindikasikan seperti apa sih saat ini, Pak Adri? Saya kira ini satu alarm bagi kita bahwa ternyata soal pinjol, soal Bitcoin ketika salah manage itu kemudian bisa menimpa siapa saja dan tidak terelakkan juga mahasiswa dan mahasiswa UI juga. Jadi memang artinya kalau diasumsikan bahwa mahasiswa UI itu secara intelektual, secara kognisi baik ya, dia bisa menghitung secara baik untung rugi perbuatannya. Ternyata enggak juga tuh menghadapi tekanan untuk hidup mewah, hidup hedon begitu ya. Maka dia berani menempuh satu risky behavior, yakni melakukan pinjaman online. Jadi saya kira ini menjadi suatu call yang luar biasa bagi kita agar berhati-hati terkait dengan pinjol dan Bitcoin ini. Demikian. Oke, kalau sebagai Pak Adri kan juga sebagai salah satu akademisi UI, kemudian juga kan apa imbauan yang bisa diberikan begitu untuk mahasiswa yang tadi ya, karena tadi mau hidup mewah, kemudian akhirnya terlilit berbagai hutang dan menyebabkan hal yang tidak diinginkan, Pak Adri? Ya know your limit lah, ya tahu batas saja.
Saya kira memang ini repotnya kalau kita berkuliah di kota besar yang terekspos dengan berbagai godaan dan juga kesempatan sebetulnya. Banyak kesempatan untuk bekerja, mendapatkan penghasilan pada saat masih di kampus, ya. Tapi kan masalahnya adalah bahwa kalau kita lalu habis-habisan dengan pekerjaan dan mendapatkan uang, bagaimana dengan nasib studinya, gitu. Jadi tahu batas saja bahwa ternyata memang sebagai mahasiswa memang mendapatkan menyelesaikan studi adalah yang utama dan bukan untuk mendapatkan penghasilan, apalagi penghasilan dengan cara-cara berisiko seperti ini. Begitu. Berarti artinya media sosial, ingin gaya hidup mewah itu menjadi unsur yang rawan ya akan terjadinya pidana. Tentu, jadi segala hal yang merupakan informasi dalam media sosial itu kan knowledge kan, yang sebetulnya netral, steril, ya terserah pada kita yang menggunakannya. Namun ketika kita sudah ada niat dan motif yang jahat, ya, maka pengetahuan tersebut yang tadinya netral itu bisa menjadi amunisi yang mengerikan tuh, ya, bagi orang lain bahkan bagi teman sendiri, begitu. Oke, nah kalau misalnya kemudian tadi dikatakan kalau pelaku ini belajar dari YouTube begitu ya, kemudian melakukan perencanaan hingga akhirnya membunuh korban, hal ini harusnya juga bisa dibatasi ya, mungkin oleh orang sekitar dari pelaku. Nggak mungkin, Mbak, karena apa? Karena dia sudah berada pada usia dewasa, lalu Oke. tinggal di kos pula dan sudah menyandang predikat mahasiswa UI pula, gitu ya. Jadi Dan pihak artinya lain yang diakses adalah informasi publik yang terdapat di media internet. Jadi saya kira bukan soal informasi publiknya yang memang pada dasarnya netral kan, terserah pada siapa yang menggunakan. Tapi siapa yang menggunakan ini? Nah, ketika yang menggunakan ini sudah mulai diracuni oleh motif-motif jahat, ya jadilah dia satu amunisi bagi satu perilaku yang jahat juga. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Adrianus Meliala. Kita juga tunggu ya perkembangan selanjutnya dari dugaan perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh kakak senior Universitas Indonesia. Terima kasih, sehat selalu Pak Adri.